Oke, selamat malam Sobat Nebula. Tentunya kembali lagi dalam channel Nebula Soccer. Jadi pada video malam ini kita kembali masuk dalam segmen diskusi sepak bola. Wah, ini kayak rame banget nih, ada berlima nih, gila. Banyak banyak. Ada siapa aja nih? Ini pertama nih. Ini karena dia sendirian nih pertama. Gue mau nyebutin nih, dia temen gue. Tapi sombong. Lu juga lagi sombong nih. Bukan lu satu kampus tapi sombong dia ada. Nih Z. Selamat malam Z. Oke, Malam bosku. Assalamualaikum dulu lah. Kalau sama dia mah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. nih yang kedua kan temen gua, dia fans Chelsea. Kalau yang tadi, aduh gue pengen nyebutinnya nggak enak. Fans MU udah nggak apa-apa. Ini yang kedua temen gua fans Chelsea. Ini temen gua dari SD nih, SD SMP SMA. Gua hampir satu kuliah lagi sama dia, untungnya nggak jadi. Kalau dia, udah gua sama tahun sama dia. Ini Kudil, malam Dil. Malam Dit. Halo. Untungnya kalau yang aja sekarang ya Dit ya. Iya, kalau sama Kudil mah nggak assalamualaikum. Lanjut Bang. Apaan dong? Oke, gue ada teman gue nih, teman SMA gue. Apa namanya? Dia tahu banget lah soal Chelsea. Salah satu fans Chelsea juga. Azhar Ar-Rahman Nainggolan, pemain Belgia nih, Nainggolan. Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Langsung aja nih, kita kayaknya bahas nggak jauh-jauh dari Chelsea nih ya. Oh iya, sama MU juga kayaknya ya. Ada sih soalnya. Sebenarnya gue jujur males gitu loh bahas MU. Cuman karena gue udah ngundang. Oke, udah. Baper. Najis lu baper sialan. Oke, langsung. Oke, langsung aja. Jadi gue mau ke topik pertama nih. Zik, nah soalnya dulu nih gue mau ke Kudil sama temen aku. Oke, siap. Nih, jadi buat lo berdua nih, lo kan berdua fans Chelsea. Ini ada berita cukup bagus ya buat Chelsea resmi mendatangkan Timo Werner nih. Gue mau nanya ke lo berdua nih, Kudil sama siapa, Azhar. Gimana sih pendapat lo tentang kedatangan Timo Werner musim ini ke Chelsea? Dari gua dulu apa dari mana dulu nih? Gambreng. Dari gua Dit. Pembelian Werner untuk Chelsea. Wah, gua seneng banget sih asli. Itu gua terobosan paling bagus lah untuk tahun ini. Transfer tahun ini gila. Menurut gua Lampard tuh cerdas banget ya. Terus didukung sama Abramovich yang punya Chelsea. Wah, itu dia tahu banget pemain Chelsea, apalagi kan udah berapa tahun di Chelsea. Dari permainannya, dari sistem pelatihan. Dari dulu kan dia sebelum pemain ditanya sama reporter mau jadi apa pemain Chelsea. Karena Chelsea ya hampir tuh kekejar juaranya sama City. Dia tuh mau juara Liga Inggris. Siapa tahu bisa nyalip MU. Tolong jangan nyinggung dulu, kasihan. Iya. Oke, Lanjut. kalau lu gimana nih, Werner ke Chelsea nih? Ya, kalau dari gua sendiri sih sebenarnya kedatangan Werner dari Luxembourg sebenarnya senang, bagus juga dari pihak Chelsea juga. Cuma gua nggak bisa naruh harapan lebih ya dari kedatangan Werner ini, karena dari track rapor pembelian striker di Chelsea juga dari Shevchenko sampai yang terakhir Morata tidak memuaskan gitu kan. Terus dari sekian striker yang dibeli oleh Chelsea sebenarnya cuma Diego Costa sih menurut gue yang bagus tracknya sebenarnya. Walaupun akhirnya ada rumor dia ada perselisihan antara dengan pelatih sebelumnya nih. Jadi dia pindah ke Atletico Madrid itu sih menurut gue. Dia yang striker yang paling
masuk ke Chelsea cuma Drogba doang kan ya, terakhir tuh Iya, yang paling Drogba. bagus. Costa, Drogba dan Diego Costa. Selama ya itu menurut gua sendiri lebih pribadi. Oke, sekarang nih, Asia nih dianggurin nih, gue mau nanya ke Zee. Alright. Sama sih, gue mau juga nyinggung ke transfer. MU itu kan dikabarkan terdepan untuk mendapatkan seorang kayak Havertz. Tapi Zee, ini ada tapinya Zee. Gue kasihan nih Zee kalau ngomong Zee, nggak apa-apa ya Zee ya. Jaskan. Tapi kayak Havertz katanya dia sama Chelsea nih. Itu gimana tuh Zee? Gua itu adalah fans MU yang positive thinking. Jadi gini, dulu kalau kita lihat ke belakang, 5 pertandingan terakhir Manchester United sebelum pandemi corona, catatan MU itu sangat amat bagus. 80% mencatat kemenangan. Detailnya itu 5 pertandingan terakhir, 4 kali menang, 1 kali seri. Menurut gua itu udah sangat amat bagus. Jadi apa ya? Mungkin fans-fans lain, MU ngincer siapa bakal dapat gol. Menurut gua nggak kayak gitu. Menurut gua tuh kita MU sudah berada di track yang tepat. Yang kita perlukan hanya adalah fokus pada ini aja, pada performa. Jadi kalau mendatangkan pemain baru itu kan pasti ada kayak masa adaptasi gitu-gitu kan. Menurut gua MU itu udah ada di performa yang tepat gitu, menanjak gitu. Jadi menurut gua menurut gua sih mau dapat mau enggak sih nggak masalah gitu sih menurut gua. Oke. Sekarang gue mau balik ke Chelsea lagi nih ya. Di era Lampard ini kan kayaknya Chelsea ini melakukan regenerasi besar-besaran ya. Kita tahu ini tuh Chelsea tuh banyak banget pemain muda, Tomori, terus Tammy Abraham, Mason Mount, Hudson-Odoi, bahkan pemain-pemain yang didatangkan pun kayak Hakim Ziyech, terus Timo Werner, terus Rumora, Ben Chilwell, masih muda-muda semua kan. Jadi menurut gue ini kayaknya Chelsea benar-benar pengen regenerasi nih. Komentar lu gimana nih? Dulu deh Zar, gimana Zar? Komentar Zar? Menurut gue sih sebenarnya regenerasi kayak gitu sebenarnya udah dari zaman sebelum era Frank Lampard ya. Kayak seperti dulu waktu itu pernah dibeli kan Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Torgan Hazard juga kan, dan beberapa pemain lagi. Tapi kayak Lucas Piazon juga itu juga yang akhirnya semua dipinjamkan dan akhirnya ya lepas gitu kan. Nah mungkin di era Frank Lampard ini yang bisa gue harapin sih sebenarnya untuk pemain-pemain muda yang potensi ada gitu, ada bagus gitu kan. Waktu itu ada Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, ada Eden Hazard juga, Torgan Hazard, itu kakak beradik juga dibeli, cuma akhirnya dilepas kan. Itu sih yang gue sayang. Kalau dari lu gimana Dew? Oke. Kalau lu gimana nih? Menurut gua pilihannya regenerasi kali ini bagus banget dah. Soalnya apa ya? Pertama Lampard pelatih ini tuh pelatih yang dari benar dari dari legendanya sendiri gitu. Iya. Apalagi udah berapa puluh tahun, apalagi emang si Lampard dari dulu udah mikirin ke depannya, dari pemain mau jadi apa, jadi pelatih. Sedangkan Lampard itu nggak langsung, maksudnya nggak cepet-cepet itu setelah pensiun dari sepak bola menjadi pelatih tuh nggak langsung cepet-cepet. Dia belajar dari bawah, dari klub kecil, tahu semua permainan mungkin. Nah kemarin aja karena dapatnya dari pemain bekas, maksudnya pemain bukan yang dia mau, jadi kurang maksimal, tapi dari rekornya dia di atas rata-rata, bisa disaingin sama Jose Mourinho lah. Oke, gua mau nyinggung ke klasmen nih. Sebelumnya ke Zee nih Zee. Gua mau nyinggung ke klasmen nih. MU ini sekarang masih ada di posisi kelima dengan raihan 45 poin. Beda 3 poin dari Chelsea.
menurut lo nih sih, apakah MU masih berpeluang untuk bisa lolos ke UCL atau enggak? Tentu saja dong. Alasannya? Yakin banget. Kita lihat aja besok kan ada pertandingan ya lawan Tottenham. Menurut gue itu merupakan, setelah pandemi itu tuh merupakan kunci lah. Kalau MU bisa menang lawan Tottenham, itu bakal bikin squad MU itu memiliki kepercayaan diri yang sangat amat tinggi sehingga performanya tuh bisa naik terus. Apalagi Tottenham di sisi lain lagi dalam jelek-jeleknya gitu kan, mereka itu kalau nggak salah 7 pertandingan nggak pernah menang apa ya, terakhir itu dibantai sama Leipzig kan 3-0 kan Ya, dan dia kalah di friendly match lawan Norwich ya. Oh kalau juga itu kan Iya. Oke. positif banget sih gua MU bakal balap Cuman Chelsea. sedikit nih Ji. Cuman kan Harry Kane nih udah kembali nih Ji. Setelah cedera. Menurut lu ini bakal jadi suatu ancaman nggak buat MU? Ya menurut gua tanpa Harry Kane pun Tottenham itu udah sangat amat berbahaya, apalagi dengan Harry Kane gitu kan. Menurut gua ya sangat amat patut dijaga sih Harry Kane tuh. Ini akan menjadi tugas berat bagi Maguire selama 90 menit di atas lapangan. Tapi pelatih Tottenham sekarang kan mantan pelatih MU, mantan pelatih Chelsea juga. Chelsea. Rakus banget di Lagi. Manajer Lagi. manajer favorit gua tuh, Mourinho. Nah, Tadi lu udah kemana Ji? Gua sebagai tim dukung MU. sebagai pelatih dukungnya Mourinho. Di bisa. Gue menyinggung ke match yang tadi bilang gue lawan Tottenham. Kita kan tahu nih pelatih Tottenham sekarang kan Mourinho ya. Ya bisa dibilang dia tuh pasti tahu lah seluk-beluk dari tim MU ini nih. Menurut lo gimana nih? Apakah dengan adanya faktor seorang Jose Mourinho di Tottenham akan mempersulit MU untuk meraih kemenangan pada laga nanti? Ya tentu saja Mourinho sebagai mantan pelatih MU memberi keuntungan untuk Tottenham ya. Tapi di sini seperti yang gue bilang tadi, gue merupakan fans MU yang paling positive thinking. Jadi melihat 2 pertandingan terakhir MU ketemu Tottenham itu Tottenham selalu kalah. Menurut gue ya bisa yakin lah, gue masih yakin sih bisa menang MU. Jit, satu lagi Jit. Apa? Jose Mourinho nggak akan kesian sama mantan timnya. Iya benar tuh, benar. Iya. Sekarang gua mau nyinggung ke fans Chelsea lagi nih. Kalau tadi kan kita udah bahas MU ya. Terus kita sekarang Chelsea kan sekarang posisinya nih udah di part besar ya. Di peringkat 4 ya, di bawah Leicester sama City sama Liverpool juga. Nah ini kan berarti kansnya untuk masuk Champions League terbuka lebar nih kan. Apalagi kita lihat Frank Lampard nih kayaknya gua sependapat ya bahwa menurut gua ini salah satu musim yang bagus buat Chelsea. Karena kenapa? Lampard itu kan seperti yang dibilang tadi oleh Dil bahwa Lampard merupakan mantan main Chelsea ya kan, dia tahu betul apa permainan Chelsea itu gimana, apalagi dia main muda yang punya potensi gitu. Jadi menurut gua Main muda terus dari akademinya sendiri lagi. ya betul. Nah, jadi menurut kalian nih, bisa nggak sih Chelsea mempertahankan 4 besar ini untuk bisa lolos ke Champions League musim depan? Gue sih 50-50 ya, karena apalagi kan ini udah si Lampard mau ngerombak nih kan formasi permainannya dia. Tapi mungkin di 2-3 pertandingan awal itu hasilnya nggak sesuai harapan para fans Chelsea. Cuman mungkin setelah ini musim depan mulai dari 0 lagi tuh. Nah, tuh di situ tuh bahaya itu. Kalau buat sekarang lanjutin tuh ya 50-50 lah, bisa mempertahankan 4. Oke, kalau lu gimana aja? Kalau menurut gua dalam posisi keempat di Premier League ini sebenarnya belum bisa dikatakan aman sih sebenarnya Chelsea, karena 2 laga berikutnya yang akan ditunggu itu lawannya cukup berat, Manchester City dan Leicester City.
gue agak khawatir sih sebenarnya kalau untuk mempertahankan 4 besar ya sebenarnya di Chelsea, tapi optimis pastilah ada gitu sebagai pendukung gitu. Tapi kalau untuk musim depan nih sebenarnya belum bisa dikatakan seram juga sih untuk lini depan Chelsea sih menurut gue. Walaupun nanti kedatangan Werner dan Ziyech juga tetap aja belum bisa dikatakan berbahaya Chelsea tahun depan. Untuk 4 besar juga mungkin bisa, cuma itu masih bisa dipertanyakan tentunya, karena Frank Lampard sendiri juga kan masih mencari ritme permainannya, walaupun setiap laga yang dimainkan Frank Lampard dalam posisi ball juga kan sebenarnya selalu di menangan Chelsea, tapi kan bukan itu yang dilihat kan tadi hasilnya. Terakhir kali pernah kalah dengan MU juga kan, Chelsea kalah itu walaupun ya kan mengaku kalah ya. Iya. Ini ada sedikit pembelaan ini. Walaupun ya dengan Tottenham menang 2 laga ya. Ya tapi ya, untuk kedepannya ya bisa lah, untuk optimis lah buat ke depan Chelsea. Cuma untuk berbahaya atau gimana nya nanti ke depannya gua nggak bisa jamin sih. Itu sih pendapat gua. Oke, berarti masih 50-50 ya dua-duanya ya. Oke, brother. Ini bahas ini kita match Premier League nih pekan ini. MU lawan Tottenham kan ya. Ya. Terus dulu sih, lu prediksi lu gimana dah? Prediksi skor. Prediksi skor. Menurut gua setelah lama tidak bermain, kedua tim menurut gua akan bermain secara berhati-hati dulu. Mungkin babak pertama nggak mungkin 0-0, kemungkinan besar 0-0. Baru babak kedua sih menurut gua ada gol. MU 1-0 lah. Oke, 1-0. Oke nih, sekarang Chelsea lawan Aston Villa. Kira-kira prediksi skor berapa nih? Dari lu dulu nih, Lo. Sebenarnya gue tuh paling nggak bisa prediksi skor ya sebelum lihat formasi tuh. Kalau menurut gua artinya 4-3-3 kalau nggak salah. Anjir bukan, mestinya Susunan pemain. Susunan. Kalau menurut gua sih menang, cuma menangnya itu paling 2-0 atau 2-1 loh. 2-0 karena masuk Sapaya ya. Terus lu bro, Azhar, dari skor berapa? Kalau gua sendiri sih buat prediksi skor untuk Chelsea sebenarnya Chelsea mungkin nanti pasti di depan itu kan yang dipasang oleh Frank Lampard kan pasti Abraham, Pulisic pasti kan masih juga, dan Willian pasti kan. Itu sih paling yang bisa dibanggakan sebenarnya buat nanti laga minggu ini. Itu sih. Prediksi skor berapa nih? Gue 2-1 tadi. 2-1. Bisa hati nih, gue rasa nih pacaran ya. yang paling bagus gitu dit. Kalau ini jangan senang dulu. Ya udah, jangan mau membeli MU. Karena Tottenham dengan diasuh Jose Mourinho juga kita nggak ada yang tahu loh. Bisa-bisa tiba-tiba berbahaya kan Tottenham. Mungkin 4-0 ini. Mourinho special one. Terakhir. Gue mau nanya dulu dari MU dari Chelsea. Sekarang ke MU dulu dah. Zi, kita tahu nih ya, musim kemarin itu kan MU kehilangan beberapa pemain ya. Ada Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, terus di back ada Chris Smalling. Menurut lo gimana tuh dengan kehilangan dia? Lo bisa ngolah nyempam nggak bangke? Dengan kehilangan Coba kalau main kata maguan di otak. Gimana sih? Boleh. Ya,
menurut gua sama kayak pendapat gue yang tadi. Kita dengan squad MU yang kita punya sekarang itu udah bagus, udah menunjukkan performa yang terus meningkat. Jadi mau mereka balik atau enggak juga, Smalling masih dipinjamkan kan? Masih bisa balik kan? Tapi dia nggak mau. dia bilang nggak mau kan ya. Apapun keputusan mereka, menurut gue nggak bermasalah sih. Ya nggak bermasalah, bukan nggak masalah. dia beda. Squad yang dia punya aja, yang Oke, sekarang ke Chelsea nih. Chelsea itu kan musim kemarin kehilangan salah satu pemain yang cukup bagus ya. Dan pindahnya juga ke klub. Aku nggak mau ngomong. Kita ya. Ya, gue nggak mau ngomong. Pindahnya kemana udah pada tahu lah. Eden Hazard. Gimana nih menurut lu berdua nih pandangan lu tentang kehilangan Eden Hazard nih? Dari lu dulu dah, Zar. Gue malah sama Kudil main kartu mulu sialan. Hazard. Oke. Kalau menurut gua ya, setelah kehilangan Eden Hazard sebenarnya musim lalu udah ada, sebenarnya penggantinya udah ada sebenarnya. Kalau Hudson Odoi itu sebenarnya udah ada sih, antara Pulisic Penggantinya udah ada tapi nggak pas. bisa. Lo mana diam dulu ya? Lanjut deh. Kenapa nggak pas? Itu kan butuh proses Ya. karena Ya, tahu sendiri dulu Eden Hazard, jadi kan diboyong dari Prancis. Emang langsung bagus apa kan enggak, dan nanti Iya. kita bisa lihat kan apa usia juga kan, lihat Pulisic dan Odoi juga kan masih muda, Iya. kita optimis lah tetap Oke. depannya. Hilang di Hazard jangan berlarut-larut lah, tapi dia ada sih pasti. iya. Dia ada lah. Bilang nih teman gue aja sampai gue bully. Saya kalau main PES gue selalu bertumbuh sebagai Hazard. Karena dia dijulukin Hazard emang si Hazard nih. Kan namanya beda tipis, Hazard sama Hazard. Berbahaya ya, Hazard. Tapi udah pindah. Oke, Dil. Lu udah Dil, buruan Dil. Gitu ya, Dil. Jangan kata mulu. Bukan pesulap kan? Hazard sebelum pembelian mereka berdua, gue sih kecewa banget. Pemilihan siapa? Nggak bisa mempertahankan pemain bagus, takutnya kayak siapa tuh Salah, De Bruyne gitu. Tapi pas nyatanya nggak maju tuh Hazard di Madrid. Iya, Real Madrid nggak mampu majuin Hazard ya, gimana sih? Iya, flop Madrid flop. Hazard. Tolong, ini kita bukan bahas Madrid. Madrid udah di video sebelumnya nih. Wah, sialan, kemarin Barca gue dibully. Sekarang bahas ini gue dibully lagi Madrid. Ini kayaknya temen gue sih tadi nih. di Chelsea kayak orang Hazard nggak apa-apa. 1.000. Oke, Betul banget itu. Duitnya sih yang penting. Iya. Ini kalau duitnya bos, kalau orang bisa beli 5 pemain. Duitnya sih yang penting. Yes. Berarti Enggak ada rumornya juga kan. transfernya bagus ya. Bete tuh, Madrid bete Tapi tuh. sekarang sampai Chelsea jual Kante sih gue kecewa banget. Emang udah jual Yang ini mau ke Madrid lagi. Jalan. Tolong saya, gue dibully. Sialan. Madrid cuma modal duit doang nih. Asik. Liga Champions belum modal dua. Barca ada mana pertama. Tapi Newcastle tuh udah ini belum sih? Udah ganti manajer belum sih? Belum ya? Belum ya. Iya, pemilik maksudnya. Presiden tuh pasti tuh. Nah, diganti sama ini kan sama Jokowi kan. Kocak lu. Oke deh, terakhir terakhir sebelum kita tutup Bar. Buset, ini terakhir 2 kali. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Dari Z terus ke lu berdua. Oke. Main terburuk Apa tuh? menurut lu di MU Z, pemain terburuk. Satu pemain terburuk menurut lu berdua di Chelsea. Terakhir Di Chelsea siapa? dari MU dulu. Pemain terburuk Banyak nggak? Pemain terburuk di mana? di MU satu aja. Masa teman? MU ya. Siapa? Udah pindah yang terburuk. Ya kan nggak masalah, sudah Iya, pindah satu yang buruk. Alexis. Udah pindah. Alexis. Wah, Oke, aku masih Falcao. Main. Oke, Oke, sekarang dari Chelsea nih. Chelsea pemain terburuk. Gua Falcao titik. saya dari Lu siapa Jar?
Gue sih Morata sih pasti. Buruk Morata. banget itu. Transfer yang terburuk sih. Apa ujung-ujungnya Morata dari kan bukan kan yang ditanya bukan transferan terburuk, pemain Iya, terburuk. ya. Pemain terburuk. Performa terburuk. Performa Iya, terburuk. pemain terburuk dan transfer terburuk menurut gua sih itu Morata. Oh. Oke. Morata. dari Madrid itu, woi. Falcao, Morata. Oh, Madrid ya? Oh, sorry. Lu kenapa Jadi kesimpulannya bisa kita ambil. Jadi intinya tuh gua lagi yang dibully. Udah keroyokan ini Madrid ini boleh. Kasih ada gua. Udah ya. Ya gua Jadi kesimpulannya jujur gua nyesel nih. Gua nyesel karena ujung-ujungnya gua lagi yang menang, gua lagi yang kena. Iya. Oke. Bubar aja, bubar. Oke. Jadi bubar emang ngobrol aja berempat. Iya, dan sana dit. Oke, gua diusir, bye. Kasihan Cali sudah. Oh iya, Oke, dan buat Bang, edit sendiri ya, Bang. nih. Oke, buat sobatnya bola soccer sekalian nih, buat fans Chelsea, buat fans Manchester United nih ya. Kalian pendapat gak nih sama fans-fans yang kita undang di sini? Enggak, gua pendapat gua Madrid lagi. Gue lagi ngomong sama fans Nebula. Oke, Rendah apa nih, terkait rendah. dengan transfer, klasmen? Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa sharing-sharing ya. Oke, makasih nih ke teman-teman kalian nih, brother-brother. nih. Bentar, Mbak, sebelum closing. Apalagi? Gua pengen buat hashtag tolong Adit, jangan dibully, oke? kita kan ngebully Real Madrid. Ya, ujung-ujungnya gua juga yang kena sialan. Lu jangan salahin Jadi itu. pindah aja di Jangan Tongol Royal salahin itu. ya. Hazard yang disalahin, ngapain pindah ke Madrid? Jadi bahkan kan jadi Chelsea. Nah, tuh. Oke, makasih Nizi. Ya, makasih Nizi ya. Makasih ya. Yuk. Dia makasih dia. Siap. Brother, makasih ya. Udah jangan murung lagi. Ya, sama-sama. Oke, nih terakhir ya buat semuanya, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat like. Buat fans Madrid, tolongin gua nih, gua dibully sendirian, gila. Tolong tulis di komen nih, gua dibully gila. Sialan memang dari kemarin gua dibully dulu. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Please lah nih, subscribe-nya dong, subscribe-nya ya Allah, subscribe pencet gua Biar gratis. kita makin semangat lagi ya. brother. Hashtag Salam Madrid. Jangan lupa ya kawan-kawan. Gitu kek kali-kali lu kalau Madrid. Alhamdulillah gua didukung juga. Udah KTP Madrid. Halo Oke, sekali lagi terima kasih buat buat Kudil, Lara, Azal. Terima kasih nih udah ngebully gue lagi. Besok-besok gue nggak mau ngajak lo semua karena gue malas dibully lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.